Jika Ubaid ini dikatakan hijrah dari Basrah ke Yaman, maka syuhrohnya ia sebagai anak Ahmad itu harus di Basrah, bukan di Yaman. Sedangkan tidak ada bukti apapun dari masa Ubaid yang kita bisa akses dari Basrah bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad. Apalagi di Yaman pun Ubaid tidak syuhroh sebagai anak Ahmad sejak masa ia hidup sampai 550 kemudian. Tidak ada kitab yang mengatakan ia anak Ahmad. Pasal kelima, penetapan nasab dengan cara istifadah. Pakar nasab Syekh Husain bin Haidar al-Hashimi mengatakan dalam kitabnya Rasail fi Ilm al-Ansab. Terjemah, metode pertama adalah menyeluruhnya dalam kurung informasi nasab dan populernya di kampungnya dengan populer yang membuahkan keyakinan dan menyeluruh antara bilangan manusia yang terjadi keyakinan dengan kabar mereka atau sangkaan yang kuat dan aman dari kesepakatan mereka berdusta disertai tidak adanya dalil penentang. Metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Al-Husain adalah istifadatun nasab dalam kurung menyebarnya nasab dan syuhrontun nasab dalam kurung populernya nasab di desanya. Kalimat istifadah dan syuhroh dalam bahasa Arab bermakna sama, yaitu dalam tanda petik intasyara wa za'a dalam kurung menyebar dan populer garis miring viral. Jadi jika seseorang misalnya Samsul telah dikenal luas sebagai anak Bapak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada orang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, dalam tanda petik Samsul anak siapa, lalu orang itu menjawab Samsul anak Bapak Samlawi, maka ia tidak dianggap berdusta walaupun ia tidak mengetahui kelahiran Samsul ini atau ia tidak mengetahui akte kelahirannya. Kenapa? Karena kabar itu telah dibicarakan banyak orang dalam tanda petik syuhroh dan istifadah. Syuhroh dan istifadah. Tetapi syuhroh istifadah itu bisa diterapkan untuk mengisbat nasab menurut Syekh Husain hanya ketika tidak ada bukti yang menentang dalam kurung ada mu'aridah. Bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayah atau adanya ta'in dalam kurung celaan pengingkaran nasab dari orang. Misal begini, ada orang bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad berdasarkan syuhroh dalam kurung dengar-mendengar. Lalu ada orang mentain dalam kurung mengingkari dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu atau syuhroh istifadah itu. Yang demikian itu namanya ta'in dalam kurung celaan pengingkaran nasab. Jika ta'in ini berdasar bukti maka dapat diterima. Jika berdasar bukti tidak, maka diabaikan. Jadi tidak bisa dikatakan ketika Ubaidillah hari ini sudah syuhroh wal istifadah sebagai anak Ahmad bin Isa, maka itu cukup untuk dijadikan dalil isbat selamanya. Tidak demikian. Jika ada dalil yang kuat yang menyatakan sebaliknya, maka syuhroh wal istifadah itu gugur. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatul Muntas juz 8 H319 karya Imam Ramli. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan atau adanya ta'in dalam kurung celaan seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan ta'in, tetapi menurut pendapat yang kuat bahwa disyaratkan ta'in itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Dari ucapan Imam Ramli ini jelas bahwa tasamu atau populernya Samsul sebagai anak Samlawi disyaratkan dua hal. Pertama,
Jika Samlawi masih hidup, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya. Jika ia mengingkari, maka batalah tasamu itu. Kedua, jika Samlawi telah meninggal, maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia hanya anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat, dengan membawa bukti maka gugurlah tasamu itu. Terkait nasab Ubaid yang hari ini secara tasamu dikatakan sebagai anak Ahmad, ternyata datang saksi berupa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad hanya 3 Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah. Disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad, maka gugurlah tasamu itu. Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Teks nada banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwa surah dan istifadah tidak mutlak digunakan tanpa syarat. Tetapi ia mempunyai syarat, yaitu tidak adanya dalil penentang, sedangkan nasab alwi yang sekarang populer dalam kurung syurah itu ada dalil penentang, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6H yang menyatakan nama anak-anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi munculnya nama Abdullah _ Ubaidillah di abad ke-9H itu tertolak mentah-mentah. Maksud surah wal istifadah adalah min azhar al-bayinat. Kalimat Syekh Al-Husain bahwa surah wal istifadah adalah dalam tanda petik min azhar al-bayinat bukan bermakna bahwa surah itu dalil paling kuat. Bukan. Jika yang diinginkan maksudnya adalah dalam tanda petik paling kuat, maka kalimatnya adalah min aqwal bayinat. Adapun maksud min azhar al bayinat adalah yang dalam tanda petik paling nampaknya bukti, atau dalam tanda petik bukti paling mudah diakses. Artinya bukti yang paling mudah dicapai oleh orang untuk mengetahui nasab seseorang. Kita tidak perlu sulit-sulit menanyakan akta kelahirannya. Hasil dengar-mendengar saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Samsul adalah anak Samlawi. Artinya jika kita mengatakannya, kita tidak dianggap berdusta atau tidak bisa dituntut di pengadilan. Hakikat kesaksian itu seharusnya adalah apa yang dapat dilihat. Tetapi ulama membolehkan beberapa hal untuk dikatakan sah kesaksiannya hanya berdasar syuhroh atau dengar-mendengar. Di antaranya adalah nasab, pernikahan, jima, kematian, dan pengangkatan sebagai hakim. Karena masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang. Jika tidak dibolehkan bersaksi dengan syuhroh, maka akan membawa dampak negatif, yaitu banyak kekosongan hukum karena tidak bisa mencari saksinya. Syuhroh wa al-istifadah boleh dijadikan tools untuk bersaksi hanya karena darurat. Karena ada beberapa hal yang sulit untuk disaksikan dengan mata secara langsung, diantaranya tentang nasab dan kematian. Tentang kebolehan bersaksi dengan syuhroh ini dihikayatkan adanya ijma. Ijma yang dimaksud itu adalah ijma tentang kebolehan penggunaan metode syuhroh, bukan ijma tentang bahwa nasab harus diijma dengan syuhroh. Orang yang menyatakan demikian seperti Idrus Ramli menunjukkan kebutuhan yang nyata dalam ilmu fikih. Coba perhatikan yang dinyatakan kitab An-Najam Al-Wahhad karya Ad-Damiri. Boleh baginya bersaksi dengan tasamu terhadap nasab dengan ijma. Karena nasabnya tidak bisa dilihat dengan mata. Yang mungkin bisa dilihat adalah kelahiran di ranjang, maka cukuplah dalam nasab itu dengar-mendengar. Hal itu boleh walau orang itu tidak mengenal mansub ilaih dalam kurung seperti ayahnya.
Keterangan itu diceritakan dalam kitab Al-Kifayah. Semua ketentuan itu berlaku bila mana tidak ada keraguan. Apabila keraguan itu ada, contohnya orang yang menjadi al-mansub ilaih itu masih hidup lalu mengingkarinya, maka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Maka jika mansub ilaih itu gila, boleh ia bersaksi menurut qaul sahih. Ketika sebagian orang mencela nasab tersebut, maka tidak diperbolehkan bersaksi tentang nasab itu menurut qaul ashah. Dari ucapan Adamiri di atas, jelas bahwa ijma' yang dimaksud adalah ijma' tentang kebolehan bersaksi untuk nasab dengan tasamu, bukan ijma' keharusan bersaksi dengan tasamu. Adamiri juga menyatakan kebolehan bersaksi dengan tasamu itu karena nasab tidak bisa dilihat. Hal yang paling mungkin adalah melihat kelahiran di ranjang, itu pun yang mengetahui hanya bidan dan beberapa orang saja. Untuk orang lain, bagaimana cara bersaksi bahwa Samsul adalah anak Samlawi? Ia cukup dengan mendengar dari orang lain bahwa Samsul itu anak Samlawi. Bagaimana nanti jika bidan bersaksi bahwa sebenarnya anak yang asli dibawa pergi lalu diganti bayi yang lain? Maka kesaksian bidan ini sangat kuat jika diyakini ia tidak berdusta berdasar bukti-bukti lain yang kuat pula. Dalam keadaan seperti itu, tasamu gugur. Adamiri juga menyatakan tasamu itu bisa digunakan sebagai tools bersaksi ketika tidak ada keraguan. Kullu haja in lam takun ribatun, dalam kurung hukum bersaksi dengan tasamu ini jika tidak ada keraguan. Jika ada keraguan, semisal Samlawi mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya, maka tasamu itu batal. Bagaimana jika Samlawi gila sehingga ia tidak bisa membenarkan atau mengingkari tasamu yang beredar di tengah masyarakat bahwa Samsul adalah anaknya? Menurut qaul sahih, boleh bersaksi dengan tasamu bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu. Tetapi ketika ada saksi yang mengatakan sebaliknya, menurut Adamiri, tidak boleh bersaksi dengan tasamu bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu. Ini menurut pendapat yang ashah. Istifadah atau tasamu wajib terjadi di kampung asal, bukan di tempat hijrah. Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mengatakan, dan wajib diingat bahwa sesungguhnya istifadah itu wajib terjadi di desanya atau di kabilahnya, bukan dalam kurung seperti yang dikira dalam kurung banyak orang, yaitu istifadah di tempat hijrahnya. Maksudnya suhroh istifadah itu harus di negara asal, bukan di daerah tempat ia berhijrah. Jika Ubaid ini dikatakan hijrah dari Basrah ke Yaman, maka suhrohnya ia sebagai anak Ahmad itu harus di Basrah, bukan di Yaman. Sedangkan tidak ada bukti apapun dari masa Ubaid yang kita bisa akses dari Basrah bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad. Apalagi di Yaman pun Ubaid tidak suhroh sebagai anak Ahmad sejak masa ia hidup sampai 550 kemudian. Tidak ada kitab yang mengatakan ia anak Ahmad.